Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Jumpa lagi dalam doa pagi online untuk hari Selasa 14 Mei 2024. Sebelum kita beraktivitas, mari kita duduk diam. Kita mau membaca Alkitab dan merenungkannya supaya kita boleh menjalani hidup ini yang Tuhan berikan ini dengan penuh berkat dan boleh menjadi teladan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk istirahat kami semalam. Tuhan bangunkan pagi ini dengan keberadaan yang Tuhan karuniakan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang kiranya oleh Roh Kudus menjadi bimbingan, tuntunan untuk kami menjalani hidup yang Tuhan berikan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari surat Titus pasal 1. Surat Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau menegur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup yang tidak tertib. Sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah syarat-syarat menjadi rekan sekerja Tuhan. Menjadi rekan sekerja Tuhan. Tentunya saudara-saudara, itu bukan hal yang sederhana. Menjadi rekan sekerja Tuhan itu adalah anugerah. Di dalam bacaan kita ini, Paulus mengingatkan supaya Titus memilih orang-orang di Kreta dan di kota-kota lainnya menjadi rekan sekerja Tuhan dengan syarat-syarat yang begitu banyak. Dalam surat 1 Petrus ini dengan panjang lebar dikatakan, diuraikan bagaimana syarat-syarat seseorang menjadi penatua, menjadi rekan sekerja Allah, yaitu orang-orang yang tak bercacat. Tak bercacat bukanlah soal fisik,
tapi tak bercacat di sini saudara-saudara adalah mengenai tingkah laku, mengenai kepribadian, mengenai sikap moral. Saudara-saudara, itulah yang membedakan seorang yang bersedia dipakai oleh Allah untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak sifat-sifat yang harus ditinggalkan supaya menjadi pemimpin dalam jemaat yang baik. Pemimpin adalah orang yang menjadi teladan, orang yang diberi tanggung jawab, harus mampu memberi contoh yang baik dalam semua aspek perkataan, perbuatan, dan hidup sehari-hari. Karena itu, seorang penatua, seorang pemimpin dalam jemaat, selain memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, ia juga harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas sehingga bisa menciptakan kondisi yang baik yang bisa membangun jemaat. Saudara-saudara, dengan karakter yang baik, maka segala hal yang buruk itu harus dibuang. Rasul Paulus mengingatkan semuanya itu supaya kehidupan sebagai penatua, sebagai pemimpin itu benar-benar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukan hanya sebagai pemimpin dalam jemaat, tapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memberikan teladan yang baik sebagai rekan sekerja Allah, sehingga saudara-saudara hidup kita boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami diberikan tanggung jawab dan kepercayaan sebagai pemimpinkah, sebagai penatuakah, atau bidang-bidang lain, itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami jago, pintar, tapi itu adalah anugerah. Maka anugerah itu harus kami terima dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Bacaan kami mengingatkan sebagai penatua, sebagai pemimpin jemaat, kami harus meninggalkan hal-hal yang buruk dan memberikan teladan yang baik. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bersama-sama membangun kehidupan baik dalam keluarga, dalam jemaat, dan hidup sehari-hari. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan tugas tanggung jawab kami dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.